Hi everyone, happy weekend, welcome back di Olds Update. Untuk kali ini kita masih akan ngebahas tentang XRP karena kebetulan masih fresh banget hari ini Bitcoin make a move, padahal sedikit banget range yang bergeraknya, nggak jauh, nggak lebay, nggak damp parah, tapi altcoins kena dampak yang lumayan terasa ya. Kemarin kita udah sempat bahas sedikit tentang Bitcoin dominance juga yang bisa memberikan pengaruh terhadap pergerakan daripada altcoin. Jadi dengan situasi Bitcoin dominance yang cenderung maybe masih bertahan di atas range yang tinggi, tapi Bitcoinnya hari ini dump, jadi yang kena dampaknya 2 kali lipat itu lebih parah terasa adalah di altcoinnya. Nah, kemarin kita sempat bahas ya, untuk situasi XRP ada possibility 2 skenario koreksi. Yang pertama adalah ABC corrective pattern, which is kita bertahan di Fibonacci 50% dan jatuhnya seperti semacam dead cat bounce, tapi ini yang reverse ya. Nah, atau skenario kedua, koreksi kita mencangkup 5 wave koreksi. Jadi ABCDE corrective pattern, baru kemudian kita menentukan direction. Nah, sekarang posisi XRP itu betul-betul ada di level precisely dengan yang kita analisis kemarin. Jadi rejection kembali terjadi atas trendline and then sedikit sideways sebelum akhirnya kita drop ya. Satu candle lumayan signifikan dan ketahannya sementara ini betul-betul seperti yang kita analisa kemarin ya. Jadi kita coba analisa memperkirakan potensi sejauh mana XRP bisa terkoreksi, dan sementara area tersebut tercapai ya, yaitu resistance pada pergerakan tanggal 28 September dan 29 September. Sekarang kita betul-betul berada di level tersebut. Itu pertama. Kedua adalah trendline yang terbentuk dari higher low-nya pada tanggal 28 September dengan 29 September. Dan terakhir, lowest price kita hari ini itu ada di 0,4498 dolar. Kemudian langsung mendapatkan reaksi, langsung naik lagi. Kalau diperhatikan dengan seksama, sebetulnya di time frame hourly-nya itu ada sebuah bullish reversal candlestick pattern, yaitu bullish engulfing, di mana candle hijau itu memakan semua candle merah yang ada pada pergerakan sebelumnya. Umumnya ketika situasi ini terjadi itu biasanya merupakan indikasi reversal, dan biasanya itu diiringi dengan seperti semacam ini situasinya ya. Kalau kita lihat ya, kita bisa considering ini juga sebagai sebuah potensi bullish divergence. Cuman apakah itu aja cukup untuk kita mendapatkan konfirmasi pada XRP di mana dia akan bertahan di level support ini? Nah, to be honest, kalau menurut pandangan saya, kita kan di sini juga bukan berusaha untuk memprediksi. Yang kita lakukan adalah coba analisa dan coba memperkirakan skenario terburuk, kemudian bagaimana kita bereaksi pada kondisi yang terjadi di XRP. Sebetulnya saat ini XRP menawarkan peluang untuk beli istilahnya dengan harga yang relatif cukup murah, karena Bitcoinnya sudah lumayan ya turun sampai di kisaran level 19.170-an ya, dimana sideways, sebenarnya masih sideways sih, nggak jauh, nggak kemana-mana. Cuman kalau kita compare dengan situasi kripto yang lain, ya bisa dikatakan XRP ini masih lebih better lah, sedikit lebih better, karena kita sudah bisa create yang namanya potensi higher low. Meanwhile ada kripto-kripto yang bahkan sudah create lower low. Oke, jadi itu satu concern yang menurut saya ya bisa dikatakan cukup positif. Nah, selain itu, kalau kita perhatikan lagi, ini selain kita bertahan di atas area resistance, which is ada potensi resistance become support, kemudian kalian juga tambahkan Fibonacci 61,8%, dan menariknya, rupanya pada level tersebut itu kita juga bertahan ya. Jadi ada level Fibonacci 61,8% plus ada trendline di sana yang berpotensi atau berfungsi sebagai level support juga, dan ini kan ada trendline yang kita hubungkan dari higher low terbarunya. Let's say kita gunakan kombinasi dari level lowest terakhirnya ya. Ini kita tarik low price, ketemu low price di sini, and then kita connectkan seperti ini, maka sebetulnya ya lebih kurang di area yang sama. Lalu kalau misalnya yang original trend line-nya kita tarik dari bawah sini ketemu titik ini ya, ini adalah dua low yang ketemu ya teman-teman sekalian. Jadi itu adalah bisa dikatakan sebuah level yang valid untuk kita tarik garis, dan tampaknya kalau kita tarik seperti ini ya lebih kurangnya di level yang sama ya. Jadi ini sebenarnya ada kumpulan support yang cukup kuat dan bisa saja kita mendapatkan reaksi dari sini.
ya, karena sebelumnya si XRP juga sama, terjadi hal serupa di mana dia rebound kemudian jadi kalau kita perhatikan ya, di sini kan dia rebound signifikan rally and then pullback korektif dan ternyata respect dengan si resistance pada pergerakan sebelumnya. Jadi pertanyaan yang berikutnya adalah apakah setelah level ini ya berhasil di break, apakah dia kali ini akan respect juga dengan resistance sebelumnya? Gitu ya, itu yang paling perlu di note untuk saat ini. Dan kalau misalkan saya personally mungkin akan lebih prefer untuk melihat XRP minimal break dulu nih dari si descending channelnya supaya kita bisa mendapatkan konfirmasi yang lebih ideal lah kita katakan ya, dalam artian dia sudah break kemudian nanti pada saat pullback mungkin bisa dipertimbangkan untuk memanfaatkan. Itu yang saat ini saya perhatikan karena kita udah bahas di video sebelumnya. Jadi US stock market itu lagi berada di level kritis dan ada beberapa skenario yang saya sampaikan di sana, di mana salah satunya kita bisa istilahnya bisa mempertimbangkan ya untuk lebih waspada karena resikonya untuk Bitcoin itu ikut tertekan mengikuti stock market itu lumayan tinggi. Dengan kita bisa lihat historical data, biasanya mereka memiliki korelasi yang cenderung positif karena kripto itu dianggap aset berisiko juga, sama lebih kurangnya seperti stock market. Alright, jadi sebaiknya sih kalau saya personally lebih prefer menunggu hingga ada breakout terlebih dahulu supaya kita bisa mendapatkan konfirmasi dan kita bisa benar-benar istilahnya yakin ya bahwa si para pembelinya atau para buyersnya itu mencoba untuk memaintain momentum bullish pada XRP dengan baik. Artinya mereka belum take profit ya, karena kalau misalkan dia biarkan XRP break dari key levelnya itu akan memicu atau men-trigger retailers atau trader-trader, istilahnya kita bicara trader dengan retail atau small investor untuk ikut exit karena panik ya. Bisa dibilang kayak ya berapa orang sih yang mungkin memutuskan untuk transaksi beli pada saat breakout ini terjadi ya kan, kemudian berapa orang yang memutuskan untuk transaksi beli mungkin dengan mereka melihat indikasi-indikasi tertentu seperti misalnya testing ke exponential moving average atau mungkin mereka ngelihat dari RSI-nya udah mulai masuk mungkin stochastic RSI-nya udah masuk ke area oversold ya. Itu pasti ada retail-retail yang melakukan transaksi dengan indikator atau misalkan memanfaatkan simple support level sebelumnya. Jadi kemungkinan besarnya penempatan stop loss ini kalau menurut logik saya ya, ini adalah higher low, which is ada trend line yang terbentuk, kemudian di sini ada resistance yang harusnya menjadi support. Nah ini nih kemungkinan adalah lokasi atau area dengan stop loss yang lumayan banyak pada buy position atau long position, terutama yang di futures market. Jadi kalau misalnya level tersebut di break, big possibility-nya pressure sellersnya itu akan semakin bertambah sehingga menyebabkan XRP bisa dengan mudah kehilangan level supportnya dan mungkin kita akan kembali testing sampai ke level $0.4253 yaitu level resistance pada pergerakan sebelumnya. Alright, jadi itu sebenarnya yang saya perhatikan untuk saat ini. Concern saya sih lebih prefer menunggu konfirmasi adanya breakout terlebih dahulu. Lebih baik kita set stop limit istilahnya ya di atas trend line supaya pada saat dia breakout ya kita bisa ngikutin flow-nya. Karena kan lately ini XRP punya kebiasaan dimana kalau dia break itu lumayan signifikan. Jadi misalnya dia break langsung ke enter posisi, kemudian kita take profit lah misalnya di range price resistance sebelumnya atau mungkin yang lebih di atasnya lagi. Nah itu menurut saya sangat-sangat doable, cuman resiko harus diperhatikan dan harus diperhitungkan dari awal. Dan tentu saja ini bukanlah rekomendasi buat teman-teman karena saya punya strategi, teman-teman mungkin belum cocok atau tidak, istilahnya belum tentu cocok dengan strategi yang saya juga eksekusi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi concern saya itu paling kalau misalnya saya pribadi lebih prefer ngelihat para whales-nya atau mungkin big fund-nya itu tunjukin dulu ke saya, lu beneran mau maintain momentum bullish-nya nggak? Karena kalau break dari sini, saya cukup yakin akan memicu atau men-trigger lebih banyak selling pressure masuk ke XRP ya.
itu aja paling mungkin untuk update saya seputaran XRP. Diperhatikan level key support di 04253 untuk time frame daily. Itu bakal menjadi support yang penting untuk XRP nextnya. Alright, so I think that's it teman-teman. God bless everyone. Have a nice weekend. Cheers and goodbye guys.